seperti kemampuan menari, bernyanyi, tertawa, berekspresi, dan mempunyai cita-cita yang memiliki kehendaknya yang bebas. Jadi kalian semua yang saat ini bersekolah di sini tentunya mempunyai cita-cita. Ada yang ingin menjadi guru, ingin jadi polisi, tentara, dan ibu yang penyayang, dan sosok kakak yang selalu menjaga, dan sosok adik yang selalu tersenyum setiap harinya. Kemudian mengenai keluarga, berbicara mengenai keluarga, setiap orang akan teringat dengan ayah dan ibu serta anak. Kemudian kita semua memiliki keluarga, kita semua tentunya memiliki keluarga. Tidak ada yang tidak memiliki keluarga. Pagi, Bu. Kabar semuanya? Baik, Bu. Oke, sebelum memulai kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, kita buka dengan doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada materi hari ini, materi kita yaitu mengenai aku citra Allah yang unik. Oke, sebelum kita memahami apa itu aku citra Allah yang unik, kita terlebih dahulu mendalami yaitu aku citra Allah dan unik. Aku. Siapa itu aku? Jadi, setiap orang itu mempunyai jawaban masing-masing mengenai siapakah aku. Jadi, ada satu jawaban yang menyatukan kita semua, yaitu manusia. Ya, kita semua ini adalah manusia. Yang berikutnya, citra. Citra itu merupakan gambar, rupa, atau gambaran dari sesuatu. Yang kedua, yang berikutnya yaitu Allah. Dari kitab Kejadian kita tahu bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi. Pertanyaannya, lalu siapakah yang menciptakan Allah? Ya, dari iman kita telah mengetahui bahwa Allah adalah Alfa dan Omega, yaitu awal dan akhir. Jadi,
Tentu pertanyaan siapakah yang menciptakan Allah dapat dengan mudah kita jawab, Allah tidak diciptakan karena Dia adalah sang awal. Yang terakhir yaitu unik. Ya, setiap yang lain atau tidak ada yang menyamainya. Jadi setelah kita mendalami beberapa kata kunci dari aku citra Allah yang unik tadi. Jadi aku citra Allah yang unik itu berarti manusia yang diciptakan menurut gambar Allah yang lain daripada yang lain. Nah, pertanyaan Ibu, pertanyaan kepada kalian. Sikap kita terhadap bagaimana sikap kita terhadap keunikan diri sendiri dan orang lain? Apakah ada yang bisa menjawab? Oke, sebagai seorang yang beriman, kita harus menghargai keunikan yang ada di setiap pribadi, termasuk keunikan yang ada pada diri kita sendiri. Dan yang paling penting yaitu jangan lupa selalu bersyukur atas keunikan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sekian penjelasan dari Ibu. Sekarang kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, di sini kita akan belajar tentang yang bertemakan bersahabat dengan alam. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada siang hari ini, kenapa sih penting kita bersahabat dengan alam? Ada yang bisa menjawab? Ya, betul. Karena alam merupakan sumber kebutuhan bagi manusia. Oleh karena itu, makanya ada keseimbangan antara manusia dengan alam, yaitu saling menguntungkan dan saling membutuhkan serta saling menjaga satu sama lain. Baiklah, kita poin selanjutnya. Di sini ada gambar sekarang, yaitu mengamati gambar yang menunjukkan kerusakan alam dan akibat yang ditimbulkan. Kurang jelas ya sebenarnya. Ini ya gambar yang pertama menunjukkan kerusakan alam yang disebabkan oleh pembuangan sampah sembarangan. Yang kedua itu gambar yang menunjukkan bahwa longsor yang disebabkan oleh hutan yang ditebang tanpa adanya reboisasi. Selanjutnya yaitu hutan gundul. Hutan gundul yang disebabkan oleh penebangan pohon secara terus-menerus sehingga tidak adanya pohon yang tumbuh karena tidak adanya reboisasi oleh penebang pohon liar. Yang terakhir itu ada gambar yang disebabkan oleh tiga gambar yang menunjukkan kerusakan alam. Yang terakhir gambar ini menunjukkan bahwa kerusakan yang paling parah yaitu banjir, kerusakan alam yang disebabkan oleh pembuangan sampah sembarangan, penebangan pohon tanpa adanya reboisasi. Hal inilah yang menyebabkan banjir. Karena pembuangan sampah sembarangan pada sungai dapat menyebabkan pencemaran sungai, sehingga banyak dampak yang terjadi, yaitu air menjadi kotor, serta pembuangan air yang tadinya lancar sekarang tidak, disebabkan oleh pembuangan sampah yang sembarangan. Yang terakhir itu banjir. Banjir juga disebabkan oleh curah hujan yang berlebihan yang sudah tidak mampu ditampung lagi oleh hutan, sehingga ia menyebabkan
kisah Fransiskus, usaha apa yang dapat dilakukan untuk hidup dekat dengan alam lingkungan? Apa tugas manusia terhadap alam berdasarkan kitab suci? Tindakan apa saja yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan tugas tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Yang terakhir, buatlah foto dalam kelompok yang bertema bersahabat dengan alam. Kesimpulannya, keharmonisan hubungan antara alam dan manusia dapat terjalin dengan baik jika dalam diri manusia ada kehendak yang baik untuk berusaha memanfaatkan, mengelola, serta memelihara alam sesuai dengan kehendak alam. Yang kedua, poin kedua, manusia tidak dapat hidup tanpa alam dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Ada 3 bentuk pencemaran yang kita kenal, yaitu pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air. Selain itu, penebangan tumbuhan, penembakan hewan secara berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan dan kepunahan. Pengelolaan hutan penting demi kepengawetan maupun kelestarian. Fungsi hutan adalah yang pertama untuk mencegah erosi, kedua sumber ekonomi, ketiga menjaga keseimbangan air, keempat menyediakan keanekaragaman hewan serta tumbuhan. Dalam kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 31 mengatakan, manusia dipanggil oleh Allah untuk senantiasa memelihara alam lingkungannya. Yang terakhir, Allah memberikan kekuasaan kepada manusia untuk menguasai alam dengan mengolah, mempergunakan, serta melestarikan alam ciptaan ini. Oleh karena itu, antara manusia dengan alam perlunya keseimbangan atau kerjasama. Manusia menjaga kelestarian alam ciptaan Tuhan, alam menyediakan keanekaragamannya untuk manusia. Itulah bentuk kerjasama yang boleh dilakukan manusia dengan alam agar tidak ada kerugian yang menimbulkan antara pihak alam serta manusia. Demikian Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Apa kalian sehat semua? Oke anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran, siapkan terlebih dahulu bukunya dan pulpennya. Nah, sebelum memulai pembelajaran ini, marilah kita persiapkan hati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Judul kita yaitu mengenai Yesus teladanku. Nah, hari ini kita akan mendengar kisah Bartimeus, seorang buta memanggil nama Yesus untuk meminta tolong. Orang banyak justru memarahi dan menyuruh diam. Namun Yesus bersikap sebaliknya. Ia sangat peduli terhadap orang-orang menderita yang membutuhkan pertolongan. Karena itu, ia menyebutkan banyak orang buta dan orang sakit lainnya. Bukan sekedar merasa iba saja, tetapi Yesus pun bertindak dengan melakukan pertolongan untuk membebaskan mereka. Nah, teladan hidup Yesus yang patut diteladani oleh kita semua. Kita harus memiliki semangat hidup Yesus yang selalu peduli terhadap orang-orang menderita. Kita harus menumbuhkan di hati kita perasaan iba yang mendalam bila melihat teman atau sesama yang menderita. Dan perasaan iba ini hendaknya ditindaklanjuti dengan perbuatan kasih untuk meringankan penderitaan sesama. Dengan demikian, keinginan untuk menjadi seperti Yesus dapat menjadi kenyataan dalam diri kita. Yesus adalah penolong yang sungguh hebat. Yesus tidak memandang orang baik dia kaya maupun miskin, baik dia ganteng, baik dia jelek. Semua ditolong Yesus ketika orang tersebut membutuhkan pertolongan. Dan rasa iba itu ada di dalam hati
saja yang baik ke kehidupan manusia, karena Yesus adalah Tuhan. Tuhan membutuhkan kita semua untuk bekerja sama, menolong orang-orang menderita. Berdoa kepada Yesus, mohon agar Dia memberimu semangat untuk rajin menolong teman yang sakit dan orang-orang lain yang menderita. Anak-anakku, maukah kamu menjadi seperti Tuhan Yesus? Di sekitar kita banyak orang yang menderita. Bantulah mereka dengan senang hati. Tuhan pasti senang melihat perbuatanmu. Anak-anakku, Yesus ingin memakai dirimu sebagai penolong orang-orang menderita. Siap meneladani Yesus? Iya, tentu siap dong. Kita mau meneladani Yesus untuk rasa iba yang kita miliki. Kita wujudkan, nyatakan dalam kehidupan sehari-hari dengan berbuat baik. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum Ibu memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah anak-anak sekalian kita mengawali pelajaran kita dengan berdoa. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, di sini anak-anak, Ibu akan menanyakan apakah di sini anak-anak hadir semua atau ada yang tidak hadir? Kita akan memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Tema materi kita pada pagi hari ini adalah tentang diriku. Nah, di sini bagus sekali tema yang kita akan pelajari pada pagi hari ini karena ini menyangkut tentang diri kita sendiri anak-anak, di mana kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan menciptakan kita itu baik adanya. Tuhan menciptakan kita dengan segala keistimewaan kita, mulai dari mata kita lengkap, tangan kita lengkap, bahkan kaki kita juga lengkap, mulut kita. Nah, jadi itu patut kita syukuri ya anak-anak. Ini Ibu akan menanyakan kepada anak-anak sekalian tentang identitas diri. Nah, kita perlu mengetahui bahwa identitas diri kita itu lengkap. Nah, salah satunya kita bisa mengenal nama kita dengan baik, kita bisa mengetahui tempat tanggal lahir kita di mana. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga Ibu akan memperlihatkan bahwa diri kita itu istimewa karena dengan kita mempunyai mata yang lengkap, dengan mempunyai tangan yang lengkap, kaki yang lengkap, kaki kita gunakan untuk berjalan, tidak seperti orang-orang yang mungkin cacat, boleh dibilang seperti itu. Nah, anak-anak sekalian, di sini ada ayat kitab suci dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66, yaitu tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, baiklah anak-anak, di sini tadi kita telah mendengarkan dari Injil Yohanes bahwa tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, di mana dia itu laki-laki dan dia memiliki identitas yang lengkap, dari namanya, dari tempat tanggal lahirnya, kemudian nama ayah ibunya juga lengkap. Nah, kira-kira seperti itu anak-anak. Kemudian di sini juga Ibu akan meminta kepada anak-anak untuk menulis identitas anak-anak masing-masing, mulai dari nama, alamat, kemudian tempat tanggal lahir, dan itu bisa nanti didampingi oleh orang tua. Anak-anak, di sini juga ada sebuah lagu nih, dan sekarang Ibu meminta anak-anak semua untuk berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Dua Mata Saya. Nah, oke, baiklah, kita berdiri semuanya dan kita akan bernyanyi. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya
Oke, terima kasih anak-anak. Apakah anak-anak senang? Nah, itulah salah satunya identitas diri kita yang Tuhan ciptakan. Kita diciptakan oleh Tuhan itu kita mempunyai mata, kita mempunyai hidung, kita juga mempunyai telinga, dan kita juga mempunyai tangan dan kaki yang lengkap. Nah, baiklah anak-anak. Oke, anak-anakku sekalian, mungkin sekian untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Akhiri dengan doa. Mari kita berdiri. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak.